Kan dalam sejarah pemuda itu selalu menorehkan selalu menorehkan fakta-fakta yang menakjubkan ya, anak muda dan remaja itu. Makanya kita penting untuk membidik dan membina para remaja kita itu. Jangan sampai salah arah. Jangan sampai salah dalam mereka bergaul dan berjalan, apalagi sekarang gerakan media sosial begitu masif, dan sadar atau tidak sadar kita yakin ini adalah sebuah propaganda yang sudah terstruktur gitu. Ini upaya konspiratif ya, bagaimana menghancurkan generasi muda dengan flexingnya para influencer gitu ya, dengan para tokoh-tokoh yang gemar memperlihatkan hidup mewah gitu ya, sehingga itulah yang membakar generasi muda, anak-anak yang baru pegang HP. Ketika ditanya mau jadi apa cita-cita, YouTuber. Mau jadi apa cita-cita, gamers. Orientasinya gitu. Karena yang mereka lihat dalam keseharian mereka, influencer itu yang begitu mewah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi di ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikmil bahiratil kathirati. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatimi wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizil maratibil fakhari amma ba'd. Fil hadirun a'azakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali di malam hari ini, di Ahad malam, dengan izinnya kita dipertemukan dan dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka mempelajari apa yang Allah Rabbuna Jalla wa Ala perintahkan kita untuk mempelajari, yaitu syariat kita yang mulia. Terkhusus terkait dengan sirah perjalanan baginda Nabi SAW yang Allah Rabbuna Jalla wa Ala tegaskan beliau adalah sebagai uswatun hasanah, sebaik-baiknya contoh bagi kita. Tentu selaku seorang muslim, terlebih kalau kita lihat kepada diri kita adalah sebagai seorang imam, pemimpin dalam rumah tangga kita, suri teladan atau figur atau contoh role model itu adalah sebuah keniscayaan. Adalah sebuah keniscayaan. Dengan kita memiliki suri teladan, dengan kita memiliki contoh, maka kita bisa bergerak, kita bisa berjalan dan berupaya serta berusaha untuk meniru dan mencontoh suri teladan tersebut. Dan tentunya teladan yang terbaik adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masih berada di perjalanan Perang Badar Kubra ya. Perang Badar Kubra yang ini adalah merupakan perang, boleh dibilang perang besar pertama dalam sejarah baginda Nabi SAW, walaupun kita tempat ulas dulu sebelumnya ada sebuah peristiwa sebelum Perang Badar ya, yang pencegatan dan penghadangan kafilah dagang ya. Namun secara secara hitung-hitungan perangnya, maka Badar adalah merupakan perang pertama. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, di kesempatan yang lalu kita sudah sampai kepada bagaimana peristiwa terbunuhnya siapa? Abu Jahal. Sudah kita ulas ya? Masih ingat insyaallah ya? Siapa yang membunuhnya, Pak? Abu Jahal. Iya, dua orang pemuda, bukan tokoh besar, bukan para pembesar, bukan para pembesar muhajirin dan juga bukan pembesar ansor, namun dua orang remaja, dua orang pemuda yang begitu antusiasnya karena terbakar dan terpacu oleh informasi yang ia dapatkan terkait dengan bagaimana sepak terjangnya Abu Jahal dahulu ketika di Mekah.
Itulah yang mendorong dua orang anak muda itu, yaitu Mu'adz bin Amr al-Jamuh dan Muawidh bin Afra. Saya ulangi namanya, Mu'adz bin Amr al-Jamuh dan Muawidh bin Afra. Dua orang pemuda inilah yang tercatat dalam sejarah yang menewaskan atau berhasil mengalahkan Abu Jahal, gitu ya. Yang padahal ia dalam kondisi sedang dikelilingi oleh bala tentara yang memang untuk sengaja ditugaskan untuk mengawal orang yang di ring satu, gitu ya. Abu Jahal kan panglimanya, jadi di ring satunya sangat banyak. Namun segala puji bagi Allah, ini dua orang remaja ini sangat gigih dan antusias. Bahkan tercatat Mu'adz bin Amr al-Jamuh ini tangannya putus satu, terpotong tangannya, lalu ia pun menyingkir mundur ke belakang dan ia merasa terganggu dengan tangannya yang lepas itu, namun masih tersambung dengan kulit, gitu. Ia lepaskan tangannya dan ia maju lagi. Itulah sahabat perjalanan mereka. Jadi tangannya, apa bahasa Indonesia Pak? Ngeplek tuh apa ngeplek bahasa Indonesia? Itu ya, ngeplek ya, ngamplek atau. Jadi tulangnya udah putus, hanya tersambung oleh kulitnya saja. Itu merasa terganggu dengan itu, dilepaskan dan maju lagi. Allah, sahabat yang mulia. Yang ia nggak tahu, awalnya nggak kenal Abu Jahal itu yang mana. Makanya dalam riwayat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dua orang remaja ini sempat bertanya dulu sama Abdurrahman bin Auf. Kan Abdurrahman bin Auf tokoh muhajirin besar, gitu ya. Maka bertanya sama beliau tentunya sebagai orang muhajirin yang lama, yang kenal jelas dengan Abu Jahal. Tunjukkan kepada saya di mana Abu Jahal itu, gitu. Ketika sedang berkecamuk perang, sempat bertanya dulu, mepet dulu sama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mana Abu Jahal, tunjukkan kepada saya. Gitu ya. Ketika ditanya kenapa, apa motivasi engkau, gitu. Karena beliau, lalu dua orang pemuda ini mengatakan, saya mendengar dia itu di Mekah dulu suka mencaci maki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di Mekah saya mendengar informasi baginda Nabi suka dicaci maki sama dia. Terus saya mau cari itu orang itu, semangat radhiyallahu anhu. Ya, Mu'adz bin Amr al-Jamuh dan Muawidh bin Afra yang Masya Allah salah seorang di antara mereka yaitu Muawidh bin Afra syahid di perang itu. Syahid di perang Badar sebagai salah satu dari syuhada perang Badar. Dan itulah yang yang terjadi. Ketika ditujukan tuh orangnya langsung dikejar, dan ternyata dalam redaksi riwayat Mu'adz bin Amr al-Jamuh dikatakan oleh beliau bahwasan pada waktu itu Abu Jahal sedang dikelilingi oleh sekitar orang, jadi ya ring satu tadi ya, dikawal panglima itu di sekitar. Dan langsung didesak oleh beliau, mendesak, menyerang, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, dia pun berhasil dikalahkan ya Abu Jahal itu oleh dua orang anak muda ini, remaja yang luar biasa semangat. Kan dalam sejarah pemuda itu selalu menorehkan selalu menorehkan fakta-fakta yang menakjubkan ya, anak muda dan remaja itu. Makanya kita penting untuk membidik dan membina para remaja kita itu. Jangan sampai salah arah. Jangan sampai salah dalam mereka bergaul dan berjalan, apalagi sekarang gerakan media sosial begitu masif, dan sadar atau tidak sadar kita yakin ini adalah sebuah propaganda yang sudah terstruktur gitu. Ini upaya konspiratif ya, bagaimana menghancurkan generasi muda dengan flexingnya para influencer gitu ya, dengan para tokoh-tokoh yang gemar memperlihatkan hidup mewah gitu ya, sehingga itulah yang membakar generasi muda, anak-anak yang baru pegang HP. Ketika ditanya,
Mau jadi apa cita-cita? YouTuber. Mau jadi apa cita-cita? Gamers. Orientasinya gitu. Karena yang mereka lihat dalam keseharian mereka, influencer itu yang begitu mewah gitu ya, begitu mewah, enggak, itulah yang jadi contoh dan idola mereka, sehingga kita dapatkan beberapa informasi yang sampai kepada kita, ada peristiwa yang begitu miris, banyak peristiwa. Satu diantaranya ya belum lama kejadian, ini kejadian yang kesekian kalinya, hanya untuk gara-gara apa? Sebuah konten yang viral gitu ya, mereka bikin apa? Penyetopan truk gitu ya, truk di stop gitu ya, truk di stop, sepeda di stop ya, mentok-mentoknya baret nih, truk yang di stop, ya Allah, hanya untuk sebuah konten agar viral, banyak viewersnya, banyak penontonnya, yang menurut mereka itu adalah upaya mendulang jalan pintas untuk jadi orang kaya gitu. Ya Allah, ya Allah, ini PR besar ya. Di luar sana itu mereka sudah begitu terstruktur dalam upaya merusak generasi, luar biasa banyak, sehingga banyak yang jadi korban. Padahal kita tahu pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang yang ditolak keikutsertaannya dalam pelaksanaan perang Badar adalah sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sudah izin sama Nabi untuk bisa berpartisipasi dalam perang ini. Namun Rasul tolak karena belum cukup umur, baru 13 tahun. Belum cukup umur. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Namun dengan demikian umur masih belasan nih. Apa yang Nabi SAW ajarkan kepada Abdullah bin Umar dalam sebuah hadis yang sangat masyhur terkenal itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Baginda Nabi SAW kata Abdullah bin Umar, memegang kedua pundak saya. Kan menunjukkan berarti masih remaja, anak-anak dipegang pundak gitu. Dan Nabi memposisikan diri sebagai seorang kawan, itu akrab, pegang pundak. Apa yang Nabi SAW sabdakan kepada beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wa'udta ya min ahlil kubur. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya, jadilah engkau hidup di dunia itu seperti gharib, seperti orang asing, au abirus sabil, atau seperti seorang yang menyeberang jalan. Seperti orang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Artinya di dunia itu ya jangan kebangetan banget lah gitu. Kita tuh hanya nyebrang jalan doang sebentar. Kita posisi di sini, akhirat di seberang sana, kita nyebrang doang lewat dunia. Kata Nabi, jadilah engkau di dunia itu hidup seperti orang yang terasing. Orang asing, turis kan gak selamanya tinggal di kita. Sebentar, paling sepekan, 2 pekan, balik lagi ke negaranya. Kata Nabi, jadilah seperti orang asing di dunia itu. Atau seperti seorang yang menyeberang jalan. Bahkan Nabi berpesan apa? Dan siapkan dirimu untuk menjadi seorang min ahlil kubur. Siapkan dirimu untuk menjadi bagian dari ahli kubur. Itu bagi anak belasan, dinasehatinnya gitu. Anak umur belasan. Mungkin kalau nasihat itu diberikan ke usia saya, ya bukan suatu hal yang menakjubkan ya, emang apalagi yang harus saya perbuat kalau udah seusia gini kan. Kalau bukan ke masjid, apalagi diperbuat. Masih mau main-main juga usia segini kan gitu. Apa yang dicari? Kalau anak usia belasan itu, segede anak-anak kita yang biasa main itu, yang bisa main HP itu, yang biasa mabar itu, segede anaknya itu, usia belasan, dinasehatinnya gitu, coba bayangkan. Allahu Akbar. Itulah pola pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat anak muda ini, menakjubkan perjalanan hidup mereka. Lihatlah Abdullah ibnu Umar, luar biasa menakjubkan perjalanan hidup beliau.
Ya. Sangat menakjubkan, sejarah mencatat dengan tinta emas perjalanan hidup beliau. Dan namanya sampai sekarang masih disebutkan dan didoakan radhiyallahu anhu. Ya. Ini adalah semua karena apa? Pondasinya, pondasi. Pondasinya yang kokoh, itulah akidah. Itulah akidah. Oke. Ini pelajaran yang sangat berharga luar biasa bagi kita sekalian, akan pentingnya kita dalam membina dan mengarahkan dari khususnya anak-anak generasi muda ya. Ini PR bagi kita, semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala memudahkan upaya kita dalam mengemban amanah sebagai orang tua ya, sehingga bisa menjaga dan mendidik serta mengarahkan putra-putri kita. Dan semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala menjaga serta melindungi ya putra-putri kita dari segala hal yang bisa membinasakan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Jangan lupa banyak berzikir dan berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita ya. Doakan anak-anak kita. Sebutkan nama Allah ya Hafiz. Ya Hafiz. Allah itu senang ketika kita berdoa dengan menyebutkan namanya yang mulia, Asmaul Husna. Allah tuh senang kalau kita berdoa meminta kepadanya dengan menyebutkan namanya yang mulia. Nama yang sesuai dengan kita, ya apa yang kita minta. Ya. Kalau kita minta perlindungan dan penjagaan, maka sebutkanlah nama Allah Rabbuna Jalla wa'ala Al-Hafiz. Maka kita berdoa kepada Allah dengan menyuruh apa? Ya Hafiz, Ya Hafiz. Wahdat yang Maha penjaga. Sebaik-baiknya penjagaan adalah penjagaan Allah. Pernah saya bercerita tentang masalah ini ya? Pernah ya? Tentang kisah seorang anak yang sekolah di Amerika. Pernah ya? Masih ingat ya? Masih ingat. Jadi tidak perlu saya ceritakan kembali ya. Salah satu dari fadilah keutamaan kita berdoa dengan menyebut nama Allah yang mulia. Satu diantaranya ya Hafil. Ya Hafiz, jagalah ya anak kami ya Allah. Ya Hafiz, jaga lahir dan batin anak kami ya Allah. Ya Hafiz. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga, semoga Allah Al-Hafiz menjaga keluarga kita dan anak kita ya. Amin Allahumma. Selanjutnya, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, di sini Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri membawakan beberapa poin terkait dengan hal-hal yang menakjubkan dalam peristiwa perang Badar. Ada poin-poin yang diangkat oleh beliau rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Satu di antara hadirin yang semoga Allah muliakan adalah terkait dengan beberapa hal, karena dalam perang Badar itu kan perang yang masya Allah ya, bukan hanya sebatas perang fisik, tapi juga perang apa? Psikologis ya, psikologis. Bukan hanya fisik tapi psikis. Kenapa? Karena yang dihadapi itu bukan hanya musuh secara di atas kertas, namun dia orang tua, ayahnya, namun dia ada yang anaknya. Jadi bukan hanya perang fisik. Mungkin kalau perangnya melawan orang yang nggak dikenal ya bukan suatu hal yang apa biasa, bukan suatu hal yang istimewa lah ya, biasa melawan perang, melawan. Tapi yang diperangi siapa? Abu Bakar As-Siddiq melawan di depannya anaknya Abdurrahman. Di pihak depan anaknya. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Abu Hudzaifah bin Utsbah dari pihak Ansar, dari pihak Muhajirin. Yang dihadapannya siapa? Bapaknya Utbah bin Rabi'ah. Jadi benar-benar menguji bukan hanya fisik ya, tapi psikis juga luar biasa. Karena yang dihadapi bapaknya di depan, yang dihadapi anaknya di depan itu, yang dihadapi pamannya di depan itu. Ya Allah ya Rabb. Begitu beratnya ya perjuangan baginda Nabi SAW dan para sahabat. Hanya untuk satu kata apa? Meninggikan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya untuk satu kata. Untuk meninggikan kalimat Allah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi dan disembah.
Makanya di antara doa-doa Nabi apa? Ketika perang Badar, ya Allah kalau seandainya umat ini engkau binasakan yang 313 ini, maka engkau tidak akan diibadahi disembah selama-lamanya, kan gitu kata Nabi. Ya. Hanya untuk satu tujuan, agar Allah tetap diibadahi dan disembah. Harus mengalahkan tuh perang batin di depan anaknya atau di depan bapaknya itu, yang sama-sama membawa pedang untuk motivasi saling Allah. Makanya Allah Rabbuna Jalla wa Ala dalam banyak ayat memuji bagaimana generasi terbaik umat ini, para sahabat ya. Karena mereka lebih mengutamakan keimanan mereka, karena mereka lebih mengutamakan akidah mereka melebihi daripada yang lain. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ayat yang begitu familiar di telinga kita. Ya, surah 9, surah Taubah yang ke-100. Allah memuji was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang lebih dahulu memeluk Islam minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar. Itu generasi para sahabat. Yang Allah katakan apa? Radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka. Dan kemudian Allah katakan wa'adda lahum jannat, Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena mereka sudah jelas di bawah keridhaan Allah, sudah jelas bahkan surganya Allah tegaskan dalam surah 9 tadi ayat yang ke-100. Maka tidak lain dan tidak ada bukan untuk kita supaya diri kita selamat selain daripada apa? Mengikuti langkah dan jalan mereka. Bagaimana para sahabat Nabi beragama, bagaimana para sahabat Nabi menjalankan apa yang Nabi SAW perintahkan. Kita tiru dan kita contoh perjalanan mereka. Supaya kita sama-sama selamat. Sama-sama selamat. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Sebutlah di sana tadi ada Abu Hudzaifah bin Utbah. Ya, yang semula ia sempat ya tadi secara manusiawi ya. Karena Nabi pernah berpesan begini. Di hadapan Nabi ada paman beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa? Al-Abbas. Paman Nabi sallallahu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi informasikan Al-Abbas itu dipaksa untuk ikut ke perang Badar. Ada beberapa rombongan atau beberapa pihak dari pihak musyrikin Quraisy atau pihak Quraisy lagi, pihak Makkah yang datang ke perang Badar itu atas dasar keterpaksaan. Dia nggak niat perang, nggak mau, cuma karena dipaksa sama lingkungan harus ikut semua gitu ya. Ya udah mau nggak mau, termasuk di antaranya Abbas, paman Nabi SAW. Maka Nabi berpesan kepada para sahabatnya, kalau ketemu Al-Abbas jangan dibunuh. Kalau ketemu Abbas jangan dibunuh. Ya. Paman Nabi SAW, kan Nabi tahu Al-Abbas begitu sangat mensupport Nabi, namun dalam kondisi masih musyrik ya. Namun kemudian menjadi muslim. Nah, kemudian dari satu sisi Abu Hudzaifah mengatakan Abbas nggak boleh dibunuh. Bapak saya gimana tuh? Utbah bin Rabi'ah. Gak ada informasi nggak boleh dibunuh. Awalnya sempat secara psikologis sempat manusiawi ya. Sahabat manusia tetap ya agak kurang setuju dengan perkataan itu. Makanya ketika Umar marah dengan redaksi kalimat Abu Hudzaifah gitu ya. Karena ia terkesan menentang Nabi gitu ya. Karena kok dibedakan Al-Abbas nggak boleh dibunuh sementara bapak saya nggak disebutin nggak boleh dibunuh gitu. Secara psikologi. Umar marah mendengar itu. Ini menunjukkan apa? Kalau Nabi sudah memerintahkan apa? Sami'na wa ata'na. Maka Abu Hudzaifah pun beliau sangat menyesal dengan kalimat yang diucapkan oleh beliau. Kenapa saya bicara begitu? Sangat menyesal sampai menjadikan kata beliau sampai berdoa begini. Kalau seandainya apa yang saya ucapkan itu bisa terbayar dengan saya mati syahid, lebih baik saya mati syahid gitu. Matilah di medan perang. Gara-gara menyesal dengan ucapan kalimat itu yang seolah menyangkal apa? Perintah Nabi SAW. Maka tercatat beliau pun menjadi salah seorang dari syuhada dalam perang Yamamah. Karena beliau selalu berdoa karena penyesalan apa yang diucapkan oleh beliau.
Saking menyesalnya ucapan beliau, selalu berdoa ingin karena merasa ini sebuah kesalahan yang fatal dalam benak beliau, maka tidak ada cara lain untuk membayar kesalahan itu selain dari amalan yang terbesar, yaitu mati syahid. Maka beliau itu selalu meminta, selalu ingin supaya bisa mati syahid agar bisa menghapuskan kesalahan saya. Ya Allah, ya Rabb. Dan beliau pun akhirnya mendapatkan anugerah menjadi seorang syuhada dalam perang Yamamah. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sana juga ada beberapa hal yang diungkapkan juga oleh beliau. Saya beberapa poin aja yang diangkat dibaca ya. Selebihnya silahkan dibaca sendiri ya. Kalau dibacakan semua kan jadi nemenin ininya nanti tidur. Ini beberapa poin aja, enggak semuanya. Beberapa hal yang diangkat. Di sana ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tercatat membunuh pamannya sendiri. Ya Allah, perang menghadapi pamannya sendiri. Allahu Akbar. Tapi ya karena itu sudah perintah Allah dan Rasulnya, dijalankan. Al-As bin Hisam Al-Mughirah itu pamannya beliau. Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, sahabat Nabi, mertua Nabi SAW, harus berperang dengan putranya Abdurrahman di depan. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi, Allah musta'an. Kemudian juga di sana ada tercatat kisah yang sangat menakjubkan dari seorang sahabat yang bernama Ukashah bin Mihsan Al-Asadi. Ukashah bin Mihsan Al-Asadi radhiyallahu anhu Allah. Saking semangatnya beliau berperang, ya, pedangnya itu patah, lapor sama Nabi, tinggal pedang saya patah, tapi masih ingin maju lagi, gimana? Nggak ada perlengkapan yang lain. Lalu Nabi SAW memberikan kepada sahabat yang mulia Ukashah bin Mihsan ayat. Apa yang diberikan kepada beliau? Ada yang tahu? Batang pohon, akar. Pedang patah, gak mungkin dong dipakai perang, udah patah. Nabi SAW memberikan kepada beliau kayu dari akar pohon, dikasih kayu. Ini perang pakai ini. Kalau menurut akal-akalan kita, mendingan pedang putus gitu ya daripada pakai kayu. Namun inilah keimanan. Ketika Nabi sudah memerintahkan, nggak ada yang lain. Sami dengan bangga beli bawa kayu itu, tongkat kayu, maju ke depan. Diayun-ayunkan. Dan dengan izin Allah itu kayu jadi pedang yang mengkilap. Semua itu bersumber dari mana? Keimanan. Bersumber dari keimanan. Kalau kita komplain dulu ya, Rasul pedang mau kasih kayu, ngapain? Kalau secara agama, udah kan ini aja dah, gitu kan? Pedang buntung, mendingan pedang buntung daripada kasih kayu kan, bisa kan? Perang pakai kayu apaan sih? Gitu. Musuhnya bawa tombak, bawa panah, bawa golok, pakai kayu, gitu kan? Tapi kembali keimanan yang berbicara. Dengan bangganya Ukashah dapat hadiah dari Nabi, maju ke depan bawa tongkat kayu dari akar itu. Ayun-ayun kan, maka dikasih nama Al-Aun itu si kayunya. Dan hadiah dari Nabi beliau jaga. Ukashah bin Mihsan radhiyallahu, beliau jaga. Sampai akhir hayat beliau masih memegang pedang itu. Dan beliau tercatat salah seorang syuhada dalam perang Riddah. Ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang syuhada dan pedangnya masih menempel di tangan beliau. Karena ini hadiah dari Nabi, beliau sangat jaga dengan baik. Pedangnya masih dijaga. Yang awalnya dari apa tadi? Kayu itu, akar kayu. Selalu mendampingi beliau karena sangat cinta sama Nabi SAW. Itu yang memotivasi saya kenapa anak saya dikasih nama Ukashah ya. Sehingga saya jadi Abu Ukashah. Karena beliau sangat cinta sama Nabi SAW. Tentu para sahabat
Semuanya kita tidak ragukan kecintaannya. Namun peristiwa-peristiwa yang menarik dari seorang Ukasyah bin Mihsan ini yang menunjukkan akan kecintaan beliau yang teramat sangat kepada baginda Nabi SAW, itu yang memotivasi saya untuk kasih nama Ukasyah. Semoga itu dari nama yang doa itu ya, jadikan anak kita dan anak saya itu khususnya sebagai orang yang benar-benar mencintai baginda Nabi SAW dan dijadikan suri tauladan dalam kehidupan beliau. Ya, dengan tanpa ragu bawa ke depan itu kayunya. Pedang buntung dilempar, ambil kayu, diayun-ayunin lawan musuh. Dengan keimanan yang begitu kuat dan kecintaan beliau yang begitu mendalam terhadap perintah Nabi, Allah jadikan kayu jadi pedang yang panjang, yang mengkilap, ya. Dan itu terus menyertai beliau sampai akhirnya beliau pun wafat di perang Riddah. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di sana juga ada peristiwa Mus'ab bin Umair al-Abdari. Mus'ab bin Umair al-Abdari, sahabat yang mulia. Di sisi seberangnya ada Abdul Aziz bin Umair, ini saudara. Ketika sudah ditawan, yang kan tawanan itu dimiliki nanti oleh siapa yang menawannya gitu ya. Tawan dimiliki oleh ada orang Ansor yang nawan Abdul Aziz bin Umair ini. Tidak dibebaskan oleh Mus'ab bin Umair. Tidak, ini saudara saya nih. Bebaskan, tidak begitu. Namun justru apa? Disuruh diikat tangannya. Ini orang tuanya kaya, nanti kamu bisa dapat tebusan nih dari orang ini. Ibunya kaya gitu. Saudaranya padahal. Itu sudah tidak berbicara tentang bagaimana tali berbicaranya masalah akidah. Ya Allah ya Rabb. Berat jadi para sahabat Nabi ya. Berat jadi para sahabat Nabi itu berat. Di mana harus mengalahkan segala sesuatu untuk apa? Menjadikan Islam dan kaum muslimin itu adalah saudara kandungnya gitu. Berat jadi para sahabat. Makanya teramat sangat melampaui batas ya ketika mereka membenci para sahabat Nabi itu, nggak ngerti itu dari mana pola pikir, nggak paham. Ya. Nah itu hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Kemudian beliau pun di sini mencatat ada beberapa peristiwa, satu di antaranya yaitu orang-orang musyrik yang sudah mati itu ya diperintahkan oleh baginda Nabi SAW untuk dimasukkan ke dalam apa? Sumur yang kering, bukan sumur yang ada air, sumur yang kering. Di sana ada Utbah bin Rabi'ah, ya dimasukkan ke dalam sumur. Ya, dan yang lainnya dalam kondisi anaknya itu ngelihat nyaksiin bapak itu mati. Abu Hudzaifah yang tadi di awal tuh, melihat kondisi bapaknya dimasukkan ke dalam sana. Ya. Kemudian ada beberapa lagi yang masuk ke dalam sumur dan disatukan menjadi satu tempat. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Setelah usainya peperangan dan kekalahan mutlak ya, kekalahan mutlak ada di pihak musyrikin Quraisy ya, lalu ditambah kerugian fisiknya ya, karena tercatat orang-orang yang jadi korban ya, di tengah-tengah mereka tuh sangat banyak. Ada sekitar berapa orang korbannya? Ya 70 orang yang tercatat terbunuh, dan itu kesemuanya adalah para pembesar mereka. Kecuali nanti ketemu Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti ketemu di akhir cerita, dia termasuk di antara yang selamat, pontang-panting melarikan diri sampai ke Mekah akhirnya. Ya, Abu Sufyan. Sampai nanti akhirnya ketemu di Mekah dengan Abu Lahab dalam kondisi menginformasikan dengan apa yang Abu Sufyan bercerita terkait ketika Abu Lahab, karena Abu Lahab tidak berangkat, tidak ikut dengan pasukan. Ya, Abu Lahab bertanya terkait dengan bagaimana informasi di sana, lalu diceritakan secara singkatnya kurang lebih begini. Jadi yang dihadapi di sana tuh faktanya adalah begitu sangat
di luar nalar. Kita menghadapi pasukan yang kudanya gak menapak ke tanah, gak ada bekas kaki kuda mereka, dengan pakaian putih-putih dan mereka turun dari arah mana yang gak tahu. Itu dalam pandangan siapa? Orang Quraisy, musyrikin. Ya, kita menghadapi orang-orang begitu gitu. Yang kuda mereka itu nggak terlihat tapaknya di tanah. Ya, mereka dengan pakaian putih-putihnya datang dari arah yang ya kita tidak bisa sebutkan dari atas dari mana. Tahu-tahu datang. Itu yang dihadapi. Akhirnya kekalahan telak. Itu yang sudah kita bahas kemarin ya. Di mana Allah menurunkan bantuan apa? Malaikat yang datang dengan bertahap mengalir. 1000 orang malaikat yang Allah turunkan satu persatu. Sampai malaikat Jibril ikut pasukan. Yang disebutkan, dikisahkan tiba-tiba ada bagian badan yang potong, pada yang putus ya, padahal nggak ada yang terlihat. Tapi dari pihak Quraisy melihat itu ada pasukan yang putih-putih. Itu kisah dari Abu Sufyan, nanti ketemu di perjalanan setelah ini ya. Dia menginformasikan, mengabarkan kepada Abu Lahab. Abu Lahab udah nggak inilah, udah seperti orang yang nggak berguna karena udah kalah telak ya, udah kalah telak. Abu Lahab pun dalam kondisi secara psikis dia terpukul luar biasa, terpukul apa? Kuat ya secara karena apa? Ya para tokoh mereka, para tokoh Quraisy yang notabene itu adalah koleganya, semuanya mati. Semuanya mati melawan kaum muslimin. Jadi boleh dibilang ya dia di Mekah udah nggak ada temannya lagi gitu ya. Karena sejawatnya yang selevel sama dia sudah mati. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh besar itu semua udah mati. Maka dia seperti orang kebingungan gitu ya. Dan Allah pun timpakan kepadanya azab yang luar biasa. Dia tidak mati di perang Badar, matinya di Mekah, namun matinya mengerikan ya. Apa matinya Abu Lahab kayak apa matinya? Matinya kayak Abu Lahab. Nggak lama dari kabar informasi kekalahan pasukan Quraisy itu, 6 hari Abu Lahab mati. Nggak lama dari peristiwa ini. Dan matinya dalam kondisi menjijikan dan mengerikan. Bahkan sampai jasadnya pun di kuburnya itu tidak dikubur secara halnya manusia biasa. Dilempar Pak. Bahkan dibiarkan 3 hari dulu karena nggak ada yang mengurusin. Dia biarin 3 hari nggak ada yang mengurusin. Sampai keluarganya nggak ada yang mengurusin. Karena badannya itu beraroma yang jelas tidak nyaman dicium dan kemudian mati dalam kondisi bernanah sekujur tubuh. Mengeluarkan nanah, mengeluarkan aroma, dan itu di kalangan masyarakat musyrikin Mekah, di kalangan masyarakat Mekah lah, itu penyakit yang sangat aib gitu. Sampai saudaranya sendiri nggak mau ngurusin, 3 hari dibiarkan, dan kemudian ya udahlah, udah 3 hari kemudian akhirnya didorong, dilemparin ke mana? Ke tanah, dan dikuburnya pun tidak dengan, tapi dilemparin dari jauh batu sampai tertutup. Itulah Allah hinakan ya mereka, orang-orang yang menghinakan syariat ini, menghinakan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah hinakan. Maka para ulama menyebutkan jalan pintas untuk kebinasaan itu apa? Sombong. Jalan pintas untuk mendapatkan kebinasaan itu sombong. Tidak ada satupun orang yang sombong akan dibiarkan dia jumawa dalam kehidupannya untuk seterusnya, nggak ada. Kisah orang sombong itu endingnya selalu tragis. Kisah orang sombong itu endingnya selalu tragis. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita agar apa? Jauhkan dari sifat sombong. Kata baginda SAW apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri.
Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya memelihara walaupun seberat zarrah dari sifat apa? Kesombongan. Nabi berpesan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman apa? Al-kibriya'u ridai. Ya. Kesombongan itu pakaianku. Kesombongan itu pakaianku kata. Waman naza'ani minhu, barang siapa mengambil pakaianku, qadzaftuhu finnar, aku akan campakkan, lemparkan dia ke dalam neraka. Allah murka ketika ada manusia atau makhluknya yang mengambil daripada apa? Salah satu dari sifat Allah yang mulia itu, salah satu dari haknya Allah. Karena Allah berhak untuk sombong ya. Adapun kita siapa? Makanya jalan pintas untuk mendapatkan kebinasaan itu sama. Enggak ada seorang pun manusia yang angkuh dan jumawa atau sombong itu dibiarkan langgeng gitu ya. Tidak ada. Dan indikator sombong itu apa? Dua hal ya. Apa indikator sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menyepelekan manusia yang lain, itu sombong. Menolak kebenaran dan menyepelekan manusia yang lain, apalagi yang disepelekan, direndahkan, dihinakan itu orang yang bawa kebenarannya itu lebih mengerikan. Ya. Udahlah dia tolak kebenaran, ditambah dia menyepelekan orang yang membawa kebenaran itu lebih mengerikan. Fir'aun misalnya, ya, contohnya udah luar biasa sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi gitu ya. Udah puncak kesombongan. Tambah menghinakan, merendahkan pembawa kesombongan itu Nabi Musa alaihissalam, karena merasa nih anak yang saya urus sampai gede gitu kan, sekarang mengajarin saya kan gitu bahasanya. Nah itu kalau binasa kan tenggelamkan. Namrud yang begitu angkuh dan sombongnya ingin menghancurkan Baitullah, Allah hinakan, Allah binasakan ya. Maka termasuk diantaranya itu Abu Lahab yang begitu angkuh dan sombong, yang menolak kebenaran dakwah Nabi SAW sampai mengakibatkan Nabi harus hijrah keluar dari Mekah gitu ya. Allah hinakannya dengan seperti luar biasa, matinya itu endingnya itu tragis ya, menjijikan dan menghinakan endingnya. Maka selamatkan diri kita dari sifat kesombongan, jangan dipelihara kesombongan, jangan ada dalam setiap diri kita punya sifat kesombongan, merasa diri lebih daripada yang lain, menyepelekan yang lain, atau menolak kebenaran. Itu salah satu atau indikator dari kesombongan. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Adapun korban dari kaum muslimin atau para syuhada ya, yang mati syahid dari kalangan kaum muslimin ada berjumlah berapa orang? Ya, 14 orang, 6 dari muhajirin dan sisanya 8 dari golongan ansor. Jadi 14 orang itu adalah korban dari pihak kaum muslimin. Adapun dari kaum musyrikin maka jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak, 70 orang. Ditambah dengan sejumlah yang sama 70 orang lagi tertawan. Sisanya morat-marit kabur menyelamatkan diri sampai udah jelas lah kalau intinya ingin selamat, kabur. Baik. Kemudian setelah peperangan usai, baginda Nabi SAW berkeliling sampai ke dekat korban ya, berdiri dekat korban orang-orang musyrikin, dan beliau SAW menyebutkan, bersabda ya, keluarga yang paling buruk terhadap Nabi SAW adalah diri kalian. Kalian mendustakan aku selagi orang-orang membenarkan aku. Kalian menelantarkan aku selagi orang-orang menolongku. Kalian mengusirku selagi orang-orang melindungi aku, gitu ya. Yaitu orang Ansor melindungi, menjaga, menerima, membenarkan, sementara mereka justru sebaliknya, gitu ya. Lalu mereka diperintahkan dimasukkan ke dalam sumur, Dan yang menariknya, ketika sudah dimasukkan ke dalam sumur, Nabi SAW menyeru dan memanggil orang yang ada di dalam sumur itu. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, disebutkan oleh beliau. Ya, apakah kalian merasa gembira karena kalian telah menaati Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami adalah benar.
Lalu apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian kepada kalian? Jadi Nabi berteriak ke dalam sumur yang terdapat di dalamnya jasad dari para tokoh-tokoh Quraisy. Lalu Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau berkata kepada jasad yang gak ada ruhnya. Ya, apakah mereka bisa mendengar? Apa jawab Nabi SAW apa? Kalimat yang saya sampaikan, yang saya ucapkan jauh lebih didengar oleh mereka daripada engkau mendengar kalimatku. Namun mereka tidak bisa menjawab. Ya, itu adalah fakta-fakta yang kita dapatkan dalam perang Badar. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke Isya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran ya dari kisah ini. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang istiqomah meniti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ada yang mau bertanya, Pak? Kalau ada setelah Isya, kalau tidak mau ditutup. Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan, berarti insya Allah bisa dipahami ya apa yang disampaikan. Baik, yang benar dari apa yang saya sampaikan murni dari Allah Taala, khilaf salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya menampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.